teman-teman semua. Ulangi ya. Selamat pagi Pak Wid dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tugas dari kelas Baja 01 yang berisi tentang presentasi, batang tarik, lentur, tekuk. Adapun anggota-anggota kami, yang pertama yaitu saya sendiri, Daniel Kunto dengan NIM 21B10018, lalu ada Senakian dengan 21B10037, lalu dengan Vincentius Elvin dengan NIM 21B10042, lalu ada Kevin Andrian dengan NIM 21B10017, lalu ada Joshua Cahyo dengan NIM 21B10040. Next. Topik kali ini ada 3 pembahasan, yaitu tentang tekan, tarik, dan lentur. Jadi pada presentasi kali ini akan dicari perbedaan dari 3 materi tersebut dari 2 sumber, yaitu dari buku 2002 dan buku 2020. Next. Masuk yang pertama, batang tekan. Next. Tekuk lentur. Berdasarkan tekuk lentur torsi dari SNI 1729, kuat tekan rencana akibat tekuk lentur torsi dari komponen struktur tekan yang terdiri dari siku ganda atau berbentuk T dengan elemen-elemen penambangnya mempunyai rasio tebal, lebar, tebal, lambda R lebih kecil daripada yang ditentukan dalam tabel 7.5 sampai 1. Harus memenuhi NU atau N ultimate lebih kecil sama dengan NLT. Dengan itu adalah faktor reduksi kekuatan. Lihat tabel 6.4.2. Lalu ada NLT sama dengan AG dikali FCLT. Dengan FCLT sama dengan FCRY ditambah FCRZ per 2H dikali kurung buka 1 dikurangi akar 1 min 4 FCRY FCRZ pangkat H per FCRY ditambah FCRZ kuadrat. Dan FCRZ adalah GJ per AR kuadrat. AR0 kuadrat. Sedangkan dari SNI dari 2020, pasal ini berlaku untuk komponen instrumen tunggal dan ansimetris, komponen struktur simetris ganda tertentu, seperti komponen struktur silang atau tersusun, dan komponen struktur simetris ganda apabila panjang tidak terberis torsi melebihi panjang tak terberis lateral. Semua tanpa elemen-elemen langsing. Ketentuan ini juga berlaku untuk siku tunggal dengan B per T lebih besar dari 0,71 dikali akar E per FY. Dengan B adalah lebar kaki terpanjang dan F adalah ketebalannya. Kekuatan tekan nominal P harus ditentukan berdasarkan pada keadaan balas berupa bentuk tekuk torsi dan tekuk torsi lentur. Dengan PN sama dengan FCR dikali AG. Untuk komponen struktur simetris ganda yang mengalami torsi terhadap pusat geser, ada FE sama dengan N kuadrat ECW per LCZ kuadrat ditambah GJ dikali 1 per LX plus IY. IX plus IY. Lalu untuk komponen struktur simetris tunggal yang mengalami torsi terhadap pusat, geser dan gesernya adalah sumbu simetri FE sama dengan FEY ditambah FEZ per 2H dikali 1 dikurangi akar 1 kurangi 4 FY FEZ kali H per FEY plus FEZ kuadrat. Next. Lalu akan dilanjutkan dengan teman saya, Vincentius Elvin. Lalu panjang efektif.
Menurut SNI 1729 tahun 2002, suatu komponen struktur yang mengalami gaya tekan konsentris akibat beban terfaktor atau NU harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. NU lebih kecil sama dengan Vn, Nn. Keterangan Vn itu adalah faktor reduksi kekuatan. Lihat seperti tabel 642. Kalau Nn adalah kekuatan tekan nominal komponen struktur yang ditentukan berdasarkan butir 7.6.2 dan 9.2. Yang kedua, perbandingan kelangsingan. Kelangsingan elemen penampang terlihat pada tabel 7.51 lebih kecil dari lambda R. Lalu kelangsingan komponen struktur tekan, lambda sama dengan LK per R lebih kecil dari 200. Yang ketiga, komponen struktur tekan yang elemen penampang yang mempunyai perbandingan lebar terhadap tebal lebih besar daripada nilai lambda R yang ditentukan dalam tabel 7.51 harus direncanakan dengan analisis rasional yang dapat diterima. Sedangkan menurut SNI 1729 tahun 2020, panjang efektif LC untuk perhitungan kelangsingan komponen struktur LC per R harus ditentukan sesuai dengan bab C atau lampiran 7. Dengan K sama dengan faktor panjang efektif, LC sama dengan KL sama dengan panjang efektif komponen struktur in atau milimeter, L sama dengan panjang tak terberis lateral pada komponen struktur tersebut in milimeter. R itu radius girasi dengan satuannya milimeter. Lalu catatan pengguna untuk komponen struktur yang didesain berdasarkan tekan rasio kelangsingan efektif LC per R sebaiknya tidak melebihi 200. Lalu tekuk lentur torsi yang menurut SNI 1729 tahun 2002 yaitu RO kuadrat sama dengan IX plus IY per A tambah IX0 kuadrat plus Y0 kuadrat. Sama dengan 1 min kurung buka X0 kuadrat plus Y0 kuadrat per R0 kuadrat. Keterangannya yaitu X0 dan Y0 itu adalah koordinat pusat terhadap titik berat X0 sama dengan 0 untuk siku ganda dan profil T sumbu Y sumbu simetris. Lalu F cry dihitung sesuai dengan persamaan 7.64 untuk tekuk lentur terhadap lemah YY dan dengan menggunakan harga lambda C yang dihitung dengan rumus. Dengan lambda C sama dengan LKY per PRY kali akar FY per E. Dengan LKY adalah panjang tekuk dalam arah sumbu lemah YY. Lalu menurut SNI 1729 tahun 2020 untuk komponen struktur asimetris yang mengalami torsi terhadap pusat geser, FY adalah akar terendah dari persamaan pangkat 3. FE min FEX kali FE min FEY kali FE min FEZ kurang FE kuadrat kali FE min FEY X0 per R0 kuadrat min FE kuadrat kali FE min FEX kali Y0 per RO kuadrat sama dengan 0. Dengan CW sama dengan konstanta pilin. FEX itu sama dengan P kuadrat kali E per LCX per RFX kuadrat. FY sama dengan P kuadrat E per LCY per FY kuadrat. Lalu FEZ sama dengan P kuadrat kali ECW per LCZ kuadrat tambah GJ dikali 1 per AG kali RO kuadrat. G itu modulus elastisitas geser baja sama dengan 11.200 KSI atau 77.200 MPa. Lalu H itu konstanta lentur sama yang sama dengan 1 kurang X0 kuadrat plus Y0 kuadrat per R0 kuadrat. Selanjutnya akan membahas tarik. Kekuatan tarik menurut SNI 031729 tahun 2002, komponen struktur yang memikul gaya tarik aksial terfaktor NU harus memenuhi NU kurang dari sama dengan VNN. Dengan VNN adalah kekuatan tarik rencana yang besarnya diambil sebagai nilai terendah di antara dua perhitungan menggunakan harga-harga V dan NN. Di bawah ini V itu sama dengan 0,9, NN sama dengan AG kali FY. Dan V sama dengan 0,75, NN sama dengan AE kali FU. Keterangannya itu AG adalah luas penampang bruto milimeter kuadrat, lalu AE adalah luas penampang efektif menurut butir 10
yaitu satuannya milimeter kuadrat. FB adalah tegangan leleh, satuannya MPa. FU adalah tegangan tarik putus, satuannya MPa. Nah, menurut SNI 031729 tahun 2020, kekuatan tarik desain VT, PN, dan kekuatan tarik izin PN per omega T. Komponen struktur tarik harus merupakan nilai terendah yang diperoleh sesuai dengan keadaan batas leleh, tarik pada penampang bruto, dan keruntuhan tarik pada penampang neto. Pertama, untuk leleh tarik pada penampang bruto, PN sama dengan FY kali AG, VT sama dengan 0,90, yaitu DFBT, lalu omega T sama dengan 1,67 DKI. Untuk ketentuan tarik pada penampang neto, PN sama dengan FU kali AE, lalu VT sama dengan 0,75 DFBT, lalu omega T sama dengan 2 DKI. Dengan AE sama dengan luas neto efektif, satuannya milimeter kuadrat, AG luas bruto dari komponen struktur satuannya milimeter kuadrat, FY tegangan leleh minimum terspesifikasi untuk KSI atau MPa, FU sama dengan kekuatan tarik minimum terspesifikasi KSI, satuannya MPa. Jika sambungan menggunakan las sumbat, las slot atau las fillet pada lubang-lubang atau slot-slot, las neto efektif yang melalui lubang-lubang tersebut harus digunakan dalam persamaan D22. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sena. Baik, selanjutnya pada penampang efektif di dalam SNI 031729 tahun 2002, luas penampang efektif komponen struktur yang mengalami gaya tarik ditentukan sebagai berikut. AE sama dengan AU dengan keterangan A adalah luas penampang menurut butir 10.2.1 sampai dengan 10.2.4 mm persegi. U adalah faktor reduksi 1 dikurangi X bagi L kurang dari 0,9 atau menurut butir 10.2.3 dan 10.2.4. X adalah eksentrisitas sambungan. Jarak tegak lurus arah gaya tarik antara titik berat penampang komponen yang disambung dengan bidang sambung MM. L adalah panjang sambungan dalam arah gaya tarik, yaitu jarak antara dua baut yang terjauh pada suatu sambungan. Selanjutnya SNI 031729 tahun 2020, luas bruto AG dan luas neto AN komponen struktur tarik harus ditentukan sesuai dengan ketentuan pasal B4.3. Luas neto efektif komponen struktur tarik harus ditentukan sebagai berikut. AE sama dengan ANU dengan U faktor geser dan ditentukan seperti tertera dalam tabel di 3.1. Untuk profil melintang, misalnya berbentuk W, M, S, C atau HP, WT, ST, dan siku tunggal, serta siku ganda, faktor geser U tidak perlu lebih kecil dari rasio luas bruto elemen yang disambung terhadap luas bruto komponen struktur tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku pada penampang tertutup, misalnya profil PSR dan untuk pelat. Selanjutnya, gaya tarik las melintang pada SN 031729 tahun 2002, bila gaya tarik hanya disalurkan oleh pengelasan melintang, A adalah jumlah luas penampang neto yang dihubungkan secara langsung dan U sama dengan 1. Setelah itu, SNI 031729 tahun 2020, bila gaya tarik hanya disalurkan oleh pengelasan melintang, A adalah jumlah luas penampang neto yang dihubungkan secara langsung dan U sama dengan 1. Selanjutnya, I-bar atau sambungan PEN pada SNI 031729 tahun 2002, yaitu komponen struktur tarik dengan sambungan PEN harus direncanakan menurut butir 10.1. Komponen yang disambung seperti pada gambar 10.1 harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut. Tebalan komponen struktur tanpa pengaku yang mempunyai lubang sambungan PEN harus lebih besar atau sama dengan 0,25 kali jarak antara lubang PEN ke tepi. Struktur dalam arah tegak lurus terhadap sumbu komponen struktur. Batasan ini tidak berlaku untuk tebal lapisan-lapisan yang menyusun komponen struktur tarik yang digabung menggunakan baut. Selanjutnya, SNI 031729 tahun 2020, kekuatan tarik tersedia pada I-bars harus ditentukan sesuai dengan pasal D2
dengan AG diambil sebagai luas penambang tubuh untuk tujuan perhitungan lebar tubuh ebar tidak boleh melebihi 8 kali tebalannya. Ebar harus memenuhi persyaratan berikut. A. Ebar harus mempunyai ketebalan seragam tanpa penguatan di lubang-lubang sendi dan memiliki lingkaran kepala dengan batas luar konsentrasi dengan lubang sendi tersebut. Radius transisi antara lingkaran kepala dan tubuh ebar tidak boleh kurang dari diameter kepala. Diameter sendi tidak boleh kurang dari 7/8 kali lebar tubuh ebar dan diameter lubang sendi tidak boleh lebih dari 1/32 inci. Lebih besar dari diameter sendi tersebut. Untuk baja yang memiliki FY lebih besar dari 70 KSI atau 485 MPa, diameter lubang tidak boleh melebihi 5 kali ketebalan plat dan lebar tubuh ebar harus direduksi sesuai dengan itu. Ketebalan yang kurang dari 1,5 inci atau 13 mm hanya diizinkan jika mur eksternal digunakan untuk mengencangkan plat-plat sendi dan plat-plat pengisi ke dalam kontak yang terlindung. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kevin. Selanjutnya untuk SNI 31729 tahun 2002, luas irisan pada bagian ujung komponen struktur tarik di luar lubang pen sejajar atau di dalam sudut 45 derajat dari sumbu komponen struktur tarik harus lebih besar atau sama dengan luas bersih yang diperlukan oleh komponen struktur tarik. Yang ketiga, jumlah luas sebuah lubang pen pada potongan tegak lurus sumbu komponen tarik harus lebih besar atau sama dengan 1,33 kali luas bersih yang diperlukan oleh komponen struktur tarik. Yang keempat, plat pen yang direncanakan untuk memperbesar luas bersih komponen struktur atau untuk menaikkan daya dukung pen harus disusun sehingga tidak menimbulkan eksentrisitas dan harus direncanakan mampu menyalurkan gaya dari pen ke komponen struktur tarik. Bagian ujung dari komponen struktur dengan bentuk lain harus dihitung dengan analisis yang dapat diterima. Untuk SNI 031729 tahun 2020, lebar dari tepi lubang ke tepi plat yang tegak lurus terhadap arah beban yang bekerja harus lebih besar dari 2/3 dan untuk tujuan perhitungan tidak lebih dari 3/4 kali lebar tubuh ebar tersebut. X. Selanjutnya, lentur. Next. Kuat nominal. Untuk SNI 1729 tahun 2002, untuk komponen yang memenuhi LP kurang dari sama dengan L kurang dari sama dengan LR, kuat nominal komponen struktur terhadap momen lentur adalah MN sama dengan CB dalam kurung MR ditambah dalam kurung MP min MR dikali LR min L per LR min LP lebih kecil sama dengan MP. Untuk SNI 1729 tahun 2020, apabila LB lebih kecil sama dengan LP, keadaan batas tekuk torsi lateral tidak berlaku. Yang B, apabila LB lebih kecil sama dengan LR, rumusnya MN sama dengan CB dalam kurung MP min dalam kurung MP min 0,7 FY/SX dalam kurung dikali LB min LP dibagi LR min LP lebih kecil sama dengan MP. Selanjutnya akan dibacakan oleh Joshua. Lalu selanjutnya untuk komponen struktur yang memenuhi LP. Di Sena. Lalu selanjutnya untuk kuat nominal dari SNI 1729 tahun 2002, untuk komponen struktur yang memenuhi LP lebih kecil sama dengan L, lebih kecil sama dengan LR, kuat nominal komponen struktur terhadap momen lentur adalah MN sama dengan CB dalam kurung kurawal MR plus MP min MR dikali LR min L per LR min LP kurang dari sama dengan MP. Apabila LB lebih kecil sama dengan LP, keadaan batas tekuk torsi lateral tidak berlaku. Lalu apabila LP kurang dari LB dan kurang dari sama dengan LR, maka MN sama dengan CB kurung kurawal MP min 0,7 kali FY kali SX
dikali LB min LP per LR min LP kurang dari sama dengan MP. Selanjutnya apabila LB lebih dari LR, maka MN sama dengan FCR kali SX kurang dari sama dengan MP. Dengan LB adalah panjang antara titik baik yang terberis terhadap perpindahan lateral senyap, tekan, atau terberis terhadap puntir penampang melintang dalam mm. FCR adalah CB kali Pi kuadrat kali E per LB min RTS kuadrat dikali akar 1 plus 0,078 dikali JC per SX dikali H0 dikali LB per RTS kuadrat adalah tegangan kritis dalam satuan MPa. E adalah modulus elastisitas baja sama dengan 29.000 KSI atau 200.000 MPa. J adalah konstanta torsi. SX adalah modulus penampang elastis terhadap sumbu X dan H0 adalah jarak antara titik berat senyap. Next. Lalu faktor penggali momen. Di SNI 1729 tahun 2002, untuk pelat badan yang memenuhi lambda R kurang dari sama dengan lambda, kuat lentur nominal penampang ditentukan pada butir 8.4. Batasan MY, MP, dan MR dianut sesuai dengan butir 8.2.1. Momen kritis MCR ditentukan dalam tabel 8.3-1. Lalu faktor penggali momen CB ditentukan oleh persamaan 8.3-1. Yaitu CB sama dengan 12,5 mx per 2,5 mx tambah 3 ma tambah 4 mb tambah 3 mc kurang dari 2,3. Dengan mx adalah momen maksimum pada bentang yang ditinjau, serta ma, mb, dan mc adalah masing-masing momen pada seperempat bentang, tengah bentang, dan 3/4 bentang komponen struktur yang ditinjau. Lalu dalam SNI 1729 tahun 2020, faktor modifikasi tekuk torsi lateral CB untuk diagram momen tidak seragam bila kedua ujung-ujung segmen terbrace ditentukan sebagai berikut. CB sama dengan 12,5 mx per 2,5 mx plus 3 ma plus 4 mb plus 3 mc, dengan mx adalah nilai mutlak momen maksimum dalam segmen tak terbrace, ma nilai mutlak momen pada titik seperempat dari segmen tak terbrace, MB nilai mutlak momen pada titik tengah segmen tak terbrace, dan MC adalah nilai mutlak momen pada titik 3/4 segmen tak terbrace. Next. Lalu tekuk lateral. Menurut SNI 1729 tahun 2002, komponen struktur yang memenuhi lambda P kurang dari sama dengan lambda G kurang dari sama dengan lambda R, maka FCR-nya adalah CB kali FY dalam kurung 1 min lambda G min lambda P per 2 kali lambda R min lambda P kurang dari FY. Lalu menurut SNI 1729 tahun 2020, apabila LP kurang dari LB kurang dari sama dengan LR, maka FCR sama dengan CB kali FY min 0,3 kali FY kali LB min LP per LR min LP kurang dari sama dengan FY. Apabila LB lebih dari LR, FCR sama dengan CB kali Pi kuadrat kali E per LB per RT kuadrat kurang dari sama dengan FY. Dengan LP didefinisikan pada persamaan F4-7, lalu LR adalah Pi kali RT kali akar E per 0,7 FY, lalu RT sama dengan radius girasi efektif untuk tekuk torsi lateral, lalu RPG sama dengan faktor reduksi kekuatan lentur, yang adalah RPG sama dengan 1 min AW per 1200 plus 300 AW dikali HC min TW min 5,7 dikali akar E per FY kurang dari sama dengan 1. Dan AW didefinisikan pada persamaan F4-12, tapi tidak boleh melebihi 10. Sekian
presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Terima kasih.